Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari ini mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum atau replik atas eksepsi yang disampaikan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi itu. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum atau replik atas eksepsi yang disampaikan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Dalam repliknya, jaksa menyatakan tim kuasa hukum Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga nota keberatan terdakwa harus dikesampingkan. Jaksa penuntut umum juga menolak menanggapi poin-poin nota keberatan terdakwa yang masuk materi pokok perkara, karena akan dibuktikan di persidangan. Atas dasar itu, jaksa memohon majelis hakim agar menolak seluruh dalil eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Usai penyampaian tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan terdakwa Putri Chandrawati, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo. Jaksa meminta hakim menolak eksepsi itu. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersikukuh jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam menguraikan rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa. Dakwaan jaksa menurut tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak disusun secara cermat dan kabur. Yang kita cermati dari yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu jelas tetap menurut kami tetap tidak menguraikan peristiwa, tidak runtut rangkaian kejadian seperti apa, hanya menanggapi secara formil. Tetapi memang dalam eksepsi
itu formil semua. Tetapi menurut kami harusnya dalam dakwaan itu harus disusun secara cermat, jelas. Rangkaian atau urutan peristiwa harus betul-betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa itu bisa kelihatan perannya masing-masing. Itu menurut pendapat saya. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas Febri atau Bang Rasamala. Tapi intinya menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh sebenarnya. Yang tidak runut ini yang di Magelang ya Pak? Nanti dijelasin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hari ini Verdi Sambo, Putri Chandrawati, serta 2 terdakwa lainnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, dan juga inisiator tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak Saur Siagian. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Mbak Tisa, Andro, Ya. Mala. Pertama saya ingin ke kuasa hukum dari terdakwa terlebih dahulu. Bang Rasamala, tampaknya eksepsi ini ditolak oleh JPU. Bagaimana komentar dari kuasa hukum dan meminta agar hakim menolak eksepsi tersebut? Ya, kalau menurut hemat kami ini memang proses yang lazim. Artinya setelah ada dakwaan tentu diberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menyampaikan eksepsi. Setelah eksepsi tentu disampaikan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang disampaikan oleh kami penasihat hukum. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, memang eksepsi kami menyampaikan bahwa dakwaan itu syaratnya harus dibuat uraiannya secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Nah, dari dakwaan yang kami baca, menurut hemat kami, itu tidak disusun secara cermat, tidak terlalu jelas, dan terutama tidak lengkap menguraikan semua fakta peristiwa, mulai dari tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8, dan seterusnya. Jadi, itu yang kami kritisi di dalam eksepsi, karena sesuai ketentuan pasal 143 ini, kalau itu disusun tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia bisa batal demi hukum gitu. Nah, hari ini tanggapan jaksa yang yang dibacakan tadi di depan persidangan, menurut hemat kami tidak menjawab poin-poin eksepsi yang kami sampaikan begitu. Nah, tapi itu tentu saja itu hak jaksa untuk menyampaikan tanggapan. Nanti tentu kita serahkan kepada majelis hakim untuk menyampaikan putusan pada persidangan berikutnya ya. Baik Bang Rasamala, sesaat lagi kita akan dengarkan bagaimana komentar dari Bang Saur Siagian atas keinginan dari JPU meminta majelis hakim agar eksepsi ditolak secara keseluruhan. Tetaplah bersama kami hanya di Kabar Petang.